Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sahabatan media. Kali ini kita bakalan mudik ke Cianjur Selatan, Bandung Cianjur lewat jalur selatan yang jalannya masih rusak parah, masih bebatuan, masih tanah merah. Gua di sini berangkat jam setengah 5, kemungkinan nyampe ke sana tuh jam 10 siang, karena bukan jarak yang jauh tapi jalannya yang hancur. Kita coba mudik pakai si GSX ini. Kira-kira enak gak? Motor sport kayak gini kita pakai buat mudik, kemudian jalannya rusak. Enak sih pakai trail sih sebenarnya. Kalau pakai motor sport kayak gini pegal, plus dia ya torsinya gak ada, ngandelin power gitu ya. Tapi gearnya udah gua ubah ini ke gear yang naik satu mata gitu ya. Ini muatannya segini, gua duduk cuman 20 cm kurang 15 sentian itu. Nggak kebayang dah sakitnya ke tank kayak gimana. Plus gua gendong tas besar ini satu. Oke, kita naik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa di jalan. Walaupun motornya gak gua rawat ya. Gua cuman ganti oli, ganti apa lagi ya? Oli doang. Radiator juga jarang sih. Setahun 2 sampai 3 kali cukup sih kalau radiator ya. Ini juga belum gua ganti. Kemarin motor gua kena full dilution lagi. Full dilution itu ketika oli campur dengan bahan bakar di ruang mesin, dan itu kalau dibiarin bahaya sih. Bahayanya takutnya komponen-komponen karet yang ada di dalamnya itu dia kena gitu ya karena kecampur bensin. Oke, kita ngobrolnya di jalan. Gua sambil pengen lihat reaksi-reaksi orang-orang di jalan itu kayak gimana ya. Lihat ke kekonyolan gua gitu ya, pas mudik. Apalagi nanti pas di lampu merah, waduh, yang baca tuh pasti malu banget gua. Gua harus tutup dulu ini helm ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai selamat sampai tujuan ya Allah. Amin. Ini kameranya pasti bakalan ngelihat ke atas sih. Gak ke speedometer karena gue duduknya ini di depan banget sumpah. Tapi gak apa-apa, yang penting nyaman ya. Dan seperti yang tadi gue bilang, motor ini sudah terkena full dilution, tapi ini hal yang wajar sih buat motor-motor yang performa tinggi. Maksudnya performa tinggi itu dia powernya besar gitu ya, tapi telat ganti oli gitu. Gue juga telat ganti oli waktu itu sampai 4 bulan. Waduh, nanti gue videonya spill deh di atas kayak gimana. Tapi jam 5 di sini gue berangkat dari Banjaran ya. Jam 5 ini ternyata masih sepi di jalannya. Apa karena macet di pasar? Kita gak tahu, kita lihat. Mudah-mudahan sih gak macet ya. Karena ini jamnya jam-jam sholat subuh, astagfirullah. Gua kejar waktu subuh itu karena biar tidak apa ya? Biar tidak batal puasa di jalan gitu, karena pasti panas banget nanti siang. Nah, di sini biasanya udah mulai macet nih. Karena ada pasar-pasarnya setengah jalan cuy. Aduh ya Allah. Gua tutup aja ini kaca spionnya. Pasti pada ketawa sih kalau ngebaca ini di yang belakang tadi. Tuh lihat, setengah jalan penuh banget ya Allah. Apalagi di sini banyak angkot yang ngetem ya. Di sini sudah pasti macet karena jalan rayanya jadi pasar. Dan oh. Dan teman-teman, videonya bakalan gua potong-potong menjadi berbagai macam part ya, bukan part ya. Gua satuin boleh sih, tapi perjalanan kita gak akan full 5 jam ya, karena baterainya cuma bisa ngerekam 2 jam ini. Gua bakalan bagi-bagi waktu, singkat-singkat waktu supaya perjalanan mudik kali ini
bisa terdokumentasikan dengan baik gitu ya, mudah-mudahan. Jadi di beberapa tempat gua bakalan potong-potong buat ngehemat si baterai kameranya. Mudah-mudahan gak hujan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya sih ini agak dingin, tapi mudah-mudahan gak hujan ya. Kalau hujan, jalan di Cianjur Selatan tuh ya Allah licin banget sumpah. Karena bebatuan dan tanah merah. Nah, di sini juga agak gelap nih. Mungkin kalau penerangan jalannya kurang, gua bakalan cut dulu videonya ya. Cut dulu, kita ketemu lagi nanti di Ranca Bali. Kalau udah nyampe ke Ranca Bali, gua aktifin lagi kameranya. Karena Ranca Bali itu hampir pertengahan antara Banjaran Cianjur gitu ya. Sampai ke Ranca Bali mungkin 1,5 jam, jam 6 nyampe. Jam 6 nyampe. Plus kita lihat keindahan alam Ranca Balinya kayak gimana. Karena di Ranca Bali itu kebun teh yang sangat luas gitu ya. Plus mentari pagi gitu, wah itu enak banget pasti. Di sini gua juga agak ngeri cuy. Nah jalannya masih sepi ya. Biasanya pas gua mudik sih rame. Kalau ini, wow, sepi banget ini. Di jam 2 ini. Mungkin biar gua hati-hati ya cuy. Gua bakalan cut dulu videonya sampai ketemu di Ranca Bali nanti. Oke cuy, hari ini lagi kita udah nyampe ke Ranca Bali dan ini udah kelihatan agak-agak apa ya, agak-agak remang-remang gitu. Ini mau terbit matahari. Oh, ada bulan di atas. Ini baru jam 5.39. Gua kirain tadi bakalan nyampe jam 6 lebih gitu ya ke sini. Ternyata kita lebih cepat setengah jam. Karena jalannya kosong ya. Jalannya kosong plus mudik subuh tuh enaknya kayak gini cuy. Selain jalannya kosong, kita ya bebas gitu mau bawa motor kenceng juga karena sepi banget. Tapi ya harus tetap hati-hati ya lur ya, jangan sampai mudik kita jadi mudik yang tidak diinginkan gitu. Di sini udah kelihatan agak terang sedikit dan gua kira kayaknya matahari bakalan terbit setelah kita masuk ke perbatasan Cianjur Selatan. Jadi perbatasan Cianjur Selatan itu nanti bisa kita lihat di Sumbul ya. Sumbul itu perbatasan antara Cianjur dan Kabupaten Bandung. Wow, enak banget ya kalau pakai knalpot brong gitu. Malam bukan malam sih, subuh bawa knalpot brong, aduh enak buat tarik-tarikan. Apalagi kalau 4 silinder gitu ya, waduh masya Allah. Di hutan kayak gini sendiri di motor gitu ya, tarik-tarikan itu satisfying banget. Masya Allah. Dan bentar, intercom gue nyala ternyata dari tadi itu. Ini udah masuk jam 5.41, belum kelihatan matahari terbit. Gua seret lagi. Kalau ke tempat dingin kayak gini terus kita banyak ngomong, tiba-tiba haus, Dan jangan sampai kita beli air dulu ya di warung, jangan. Sayang banget perjuangan sebulan puasa gitu, tiba-tiba pas di penghujung puasa ngebatalin, jangan cuy. Bisa sih diganti sesudah bulan puasa gitu ya, tapi kan sayang banget gitu kalau harus diganti. Ini tuh jalan yang viral kalau kalian sering nonton TikTok gitu ya, San Moritz Ciwidey, terus sering nonton YouTube,
apalagi udah subscribe Taan Media gitu ya, kita rutinitas kesini nih. Kalau libur hari Minggu enak banget soalnya tempatnya, banyak fotografer juga. Kalau hari-hari weekend gitu ya, kalau libur kayak gini gue belum lihat ada fotografer. Ini kenapa nih? Oh, ini kendaraan pengangkut teh gitu ya. Coba teman-teman, perjuangan petani teh ya, jam segini udah pada ke kebun, sudah sholat subuh tuh pada ke kebun, pada metik teh. Udah kelihatan agak cerah di sini nih. Kalau kita agak siangan dikit aja, enak kayaknya nih pemandangan di sini. Kayak mataharinya baru terbit dari tengah-tengah gunung. Tapi kalau gua tunggu sih gak memungkinkan gitu ya. Karena jarak kita bukan jarak yang dekat. Plus biar nanti siangnya sebelum nyampe ke rumah itu gak haus gitu ya. Supaya kita bisa ngejaga puasa kita. Ini juga lagi pada mudik nih. Mobil-mobil gue lihat dari tadi banyak. Cuman jaraknya agak berjauhan. Kalau mobil kayak gini biasanya bukan ke arah Cikadu cuy, tapi ke Cidaun kebanyakan. Kalau ke Cikadu mereka lebih banyak pakai elep gitu ya. Karena jalanannya rusak. Kalau pakai mobil pribadi kayak gini, wah masya Allah itu. Pulang-pulang mudik siap-siap servis besar. Oh, oh, dia disalip tapi dia ngejar lagi tuh si pick upnya. Masya Allah, lihat nih. Nah, di sini hati-hati nih. Kalau kita agak sengaja ngegas, wah lurus ke sana bisa terjun. Ini udah, masya Allah, indah banget ya. Pagi-pagi, apalagi gua tadi tidurnya cuman 1 jam. Ini juga agak, aduh, badannya. Benar emang kalau mudik itu harus menjaga badan sefit mungkin gitu ya. Kita tutup helm dulu biar gak terlalu dingin. Aduh, ini dingin banget cuacanya. Bukan cuaca sih, suhunya dingin banget. Kalau kesini subuh-subuh sih harusnya sih pakai jaket yang anti angin gitu ya, yang gak tembus angin, biar gak masuk angin gitu. Kalau gua kan orangnya dari gunung gitu ya, ngalamin hal-hal dingin kayak gini tuh udah biasa gitu bagi gua. Dan apalagi di Cianjur Selatan gitu, jam 10 pagi ya, jam 10 pagi lagi, jam 10 siang aja udah serasa jam 7 cuy, jam 7 pagi gitu. Apalagi kalau subuh, ada yang mau berangkat ngerantau gitu, berangkatnya subuh dari Cianjur Selatan, kadang nggak mandi gitu cuy, cuci muka doang karena dinginnya airnya tuh masya Allah banget, dingin banget itu. Beda lagi kalau ke arah Cidaun. Kalau Cidaun itu dia agak panas ya karena dekat dengan pantai. Kalau ke Cikadu dia daerahnya pegunungan, dingin banget. Cuman ya minusnya kecamatan kita ini, yang kalau teman-teman nonton channelnya Kang Deddy Mulyadi yang dia bahas tentang Cikadu, yang katanya desa paling terisolir di Cianjur Selatan, ya ini tempat kelahiran gua gitu. Kita ngevlog di jalan lah, kita lihat-lihat separah apa sih jalannya gitu ya. Sebenarnya ada jalan yang lebih parah cuy, yaitu lewat Gunung Bubut, lewat Bunikasi. Tapi gua lewat sini tuh supaya badan gua gak terlalu sakit karena gua bawa barang kayak gini, plus gua pakai motor sport, jadi ke jalan yang lebih baik lah gitu ya. Kalau jalan ke bawahnya lebih deket emang, tapi masya Allah itu tanah merah, bebatuan, licin banget jalannya. Dan gue lebih pilih kesini daripada susah-susah di jalan, repot-repot di jalan gitu kan. Walaupun dekat tapi jalannya hancur, lebih baik kesinilah. Agak jauh juga gak ada masalah gitu, yang penting kita nyaman di jalan gitu ya. Kita masuknya nanti dari Gunung Sumbul. Kalau teman-teman yang sering main ke Ciwidey, nah udah lumrah tuh Sumbul itu di mana.
jalan yang estetik itu, yang banyak pohon-pohon pinus, yang markas TNI, tapi sayangnya masih banyak temen-temen yang San Mori kemudian parkirnya di tengah jalan, kasihan cuy. Apalagi di hari-hari besar seperti ini, banyak mobil yang dari arah sana sini. Ini juga di hutan, bukan di hutan ya, perkebunan. Sebentar lagi masuk ke hutan, kita lihat kendaraannya udah mulai banyak nih. Ini travel kayaknya banyak tuh. Kasihan gitu kalau mereka mobilnya ketenggak kemudian mundur ke belakang. Aduh ya Allah, amit-amit dah. Lebih baik kita yuk kondusifkan diri kita sendiri, sadar terhadap apa yang kita lakukan, kita perbaiki gitu ya. Jangan sampai karena ulah kita, perilaku kita, orang lain yang jadi korban gitu ya. Jangan, teman-teman, kasihan. Wow, wow, wow. Di belakang gua kosong banget itu. Nggak ada siapa-siapa lagi. Ini gua paling belakang. Tapi asiknya kalau mudik kayak gini nih. Kita jangan di depan gitu, tapi di belakang biar ya suasana mudiknya ada gitu cuy. Kalau kita di depan kayak gimana ya? Diikutin orang tuh gak enak kalau gua sih. Ya walaupun lebih aman. Maksudnya lebih aman tuh kalau kita ada apa-apa amit-amit, motornya tiba-tiba mati gitu ya. Ada yang eh ngelihat kita gitu. Nah, ini udah mulai kelihatan tuh mataharinya mau terbit dari sana. Wow, ini jalannya agak licin, karena kena embun di sini. Teman-teman tahu sendiri mungkin kalau main ke sini, aduh, embunnya. Ini bakalan panas banget sih. Belum ada kabut yang seperti biasanya, yang tebal-tebal itu belum ada. Mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau ada kabut itu tandanya mau hujan. Dan kalau hujan di sini, waduh, gua makin lama aja nyampe ke rumah nih. Karena udah pasti licin banget. Nih, ini udah masuk jam 5.50. Wow, perjalanan kita cukup cepat di sini. Oh, ini travel banyak banget ya. Masya Allah, entah mobil pribadi. Rezekinya ya Allah, pada lancar-lancar. Amin. Nah, di sini tuh gua di video sebelumnya bareng temen yang crash teman-teman. Kalau kalian lihat nanti video-video gua di bawahnya ada temen gua yang bawa ranking yang crash. Aduh, kasihan banget. Karena seperti yang gue bilang tadi, di sini jalannya kalau pagi-pagi agak licin. Kecuali kalau kalian pakai ban yang mumpuni gitu ya. Tapi percuma sih pakai ban yang soft compound ke sini, karena ya kita bakalan ngelewati jalan-jalan yang bebatuan dan tanah merah gitu. Jadi lebih enaknya ban standar aja. Masya Allah, enak, enak banget ya pemandangannya ya. Allahu, kita pelan-pelan aja dari sini. Dan gue bakalan cut-cut videonya supaya seringkas mungkin, seenak mungkin dilihatnya. Masya Allah pemandangannya ya Allah, indahnya ciptaanmu ya Rob. Kalau mudik ke Cianjur Selatan tuh kayak gini cuy, kita bisa melihat pemandangan yang estetik gitu ya. Apalagi kalau ke sini pas di Ranca Bali itu jam 6 pagi, wah gila, indah banget. Jadi nyampe ke sini itu sampai setengah 7 gitu. Jadi pas mataharinya udah terbit, waduh, gitu. Semacam kita melihat lukisan di sini tuh. Ada emeng lagi, ada kucing di sini cuy. Mungkin yang punya warung pelihara kucing. Dan ini tangan gua udah kerasa pegel yang kanan, karena dari tadi nahan gas ya. Aduh ya Allah, ini kalau pakai motor sport tuh kayak gini ya. Ya Allah, dia nyalipnya kalau ada elep bahaya tuh.
Gua kira bakalan nyampe ke sini tuh jam 6 ya. Jam 6 bukan jam 6 ya. Jam 7 atau jam 8. Karena gua kira bakalan macet, ternyata kosong banget ini. Biasanya macet-macetnya mudik itu pas 2 hari sebelum lebaran cuy. Tadi juga macet, cuman macetnya di area pasar doang, pasar Banjaran, pasar Soreang. Karena macetnya banyak yang dagang sama yang parkir di pinggir jalan gitu ya. Macetnya kehambat karena itu. Kalau ke sini, masya Allah, ciptaanmu ya Rob, indah banget ya. Enak banget ini suasananya. No, udah, uh, cantiknya. Kalau punya kamera bagus, temen-temen bawa ke sini nih. Kalau mau San Mori, gue saranin jangan siang, pagi-pagi jam 7 jam 8 enak banget di sini. Apalagi kalau ada yang prewed di sini buat foto-fotonya. Wah, keren banget pagi-paginya. Cuman pencahayaannya agak kurang sih kalau jam segini. Uh, ini serasa ngelihat di mana gua ya? Ini tuh warung kabut, teman-teman, warung kabut yang sempat viral waktu itu karena warungnya di atas kabut, diselimuti kabut gitu ya. Jam segini tutup karena lagi puasa, bukannya nanti sore. Siang juga gak tahu buka, gak tahu enggak ya kalau bulan puasa kayak gini. Karena gak semua orang agama Islam dan gak semua orang kuat puasa di perjalanan jauh kayak gini cuy. Sebenarnya kalau perjalanannya di atas 100 kilometer gitu ya, boleh mungkin ya puasanya diganti di hari setelah Syawal gitu ya. Hmm, dinginnya. Tapi enak sih di sini suasananya walaupun dingin, tapi gua kayak gimana ya? Cuaca dinginnya tuh suhu dinginnya kebayar sama pemandangannya gitu. Jadi kalau kita ngelihatin ke samping-samping nih, gak terlalu fokus ke rasa dinginnya gitu. Jadi kita gak terlalu ngerasa wah gak nyaman nih, enggak juga sih. Nah kalau mobil-mobil ini gue perkirakan ke bawah nih, ada juga yang ke kanan tuh. Kalau gue ngambilnya ke kanan. Wow, ada satu yang ke kanan. Hati-hati di sini tikungannya tajam banget cuy. Karena kalau ke sini tuh enaknya naik angkutan umum cuy. Naik travel juga lebih enak sih. Bisa lebih santai gitu ya, kita gak perlu ngikutin naik turun penumpang lain karena kita yang sewa. Tapi ya kadang terjadi konflik cuy di tempat-tempat tertentu tuh karena angkutan umumnya ngerasa tersaingi mungkin ya. Satu keluarga dibawa oleh mobil travel mungkin berapa persen gitu berkurangnya dari angkutan umum. Dan kesini juga yang gua rasain, anak-anak sekarang tuh pada bawa kendaraan sendiri kalau ngerantau, termasuk kayak gua kayak gini nih, bawa kendaraan sendiri kemudian jarang naik angkutan umum. Kenapa kayak gitu? Buat efisiensi sih, menghemat dana. Kalau menghemat sih gak terlalu hemat sih, karena kadang ketika kita berangkat pulang itu ada yang harus kita servis dulu gitu kendaraannya, bahkan bisa jadi lebih lebih membengkak biayanya kalau soal perawatan kendaraannya. Tapi kalau kita pakai buat ongkosnya doang, nah itu lebih hemat cuy. Nah ini kita sudah memasuki
Gunung Sumbul yang sering dipakai tempat estetik di sini tuh foto-foto sinematik gitu ya, enak banget karena pepohonannya dan juga jalannya yang membelah gunung gitu. Wah, ini enak banget sih kalau siang. Nah, ke sini ke siang cocok. Apalagi kalau ada yang punya drone kemudian bikin sinematik pakai drone, tapi gue gak tahu sih di area ini bisa nerbangin drone atau enggak gitu ya. Gue gak tahu karena kadang kan di area-area militer itu nggak boleh nerbangin drone gitu ya. Ada aturan-aturan tertentu. Tapi gue belum tahu sih di sini. Belum lihat juga ada orang yang bawa drone ke sini ya. Oke, ini jalannya agak basah kayak gini, itu tandanya dia licin cuy. Kalau gak licin di tempat seperti ini tuh dia kerikil. Nah kalau udah kerikil kayak gini hati-hati pas kita miring kayak gini tuh, apalagi bannya keras banget gitu ya. Waduh, masya Allah. Di rem tuh bukannya berhenti gitu malah glosor, bahkan bisa jatuh gitu. Sampai ah, ngomongnya juga udah panas tenggorokan ini. Dari tadi kita ngikutin dari Ciwidey sama mobil ini berdua, gak apa-apa lah biar tidak apa ya, tidak kesepian. Dan kalau gua di belakang mobil ini, kalau dia agak deketin aja, angin yang besar tuh kehalang semua mobil coy, jadi enak. Dari tadi gua juga ngikutin mobil, bukannya gak mau nyalip biar dinginnya itu gak kena ke badan gua langsung gitu, jadi biar kehalang sama mobil. Oh, licin licin. Nah, ini udah jam 6, kita sudah masuk area perbatasan Cianjur Selatan dan Cikadu. Tapi kalau di sini tuh nggak ada semacam gerbang, cuy. Gerbang yang kayak masuk ke Cidaun. Kalau ke Cidaun kan ada gerbangnya tuh di sebelah bawah sana. Dia tulisannya welcome to, bukan welcome to ya, selamat datang di Cianjur, Kabupaten Cianjur. Tapi kalau di sini nggak ada. Di sini tandanya masuk area Cikadu itu dengan adanya patok-patok gitu. Patok-patok itu semacam semacam apa ya? Semacam tembok yang dibuat di tulisan. Di sini gak, bukan gak ada, belum gua lihat contohnya sih. Perbatasan antara Cikadu dan Ranca Bali gitu ya. Itu kita sudah memasuki Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cikadu. Nah, kalau subuh kayak gini tuh, yang gua seneng dari motor ini tuh dia, nah ini perbatasannya Cikadu CKD. Yang gua seneng dari perbatasannya adalah seneng dari perbatasan lagi. Yang gua seneng dari motor ini dia agak hemat sih bahan bakarnya, karena udaranya dingin plus turunan-turunan gitu ya. Jadi kita naik turunnya sebentar, kebanyakan turunan tuh kayak gini, jadi lepas gas bensin tuh jadi awet gitu, kecuali borosnya nanti pas di tanjakan yang bebatuan karena kita gasnya dipaksakan dientak-entak. Gue pakai engine brake sengaja ini supaya gak terlalu panas sih remnya. Kalau terlalu panas biasanya yang belakang ngeblong, kecuali yang depan. Yang depan ini gue pakai full Orion gitu ya. Kalau yang belakang udah aftermarket. Ya kayaknya harus di back lagi ke Orionnya si GSX biar pengeremannya pakem gitu, mumpuni. Tapi kalau ke tempat-tempat bebatuan kayak gini sih, rem yang pakem itu agak kurang enak sih kalau gue. Kayak glosor-glosor gimana gitu. Kalau pakai yang ini, yang depan yang pakem, yang belakang yang biasa aja gitu, yang nggak terlalu pakem, ini enak biar kita ngejaganya nggak terlalu ngepot-ngepot gitu ban belakangnya
Eh, Masya Allah. Nah, kalau kalian main ke Sumbul, kalian lanjutin ke sini. Di sini ada masih tempat-tempat yang bagus nih buat foto-foto gitu ya, yang jarang diakses oleh anak-anak San Mori. Ini kenapa banyak daun di sini tuh? Karena jarang diakses cuy tempat-tempatnya. Jadi jarang keinjek gitu ya. Beda ya sama yang tadi yang di atas. Daunnya tuh bersih di jalan tuh gak ada. Karena ini wilayahnya wilayah TNI AU ya. Jadi tempatnya bersih banget. Jalan-jalannya enak. Wow, wow, wow. Nah, rem belakangnya udah agak kerasa nih. Kerasa agak panas kayaknya. Dia gak pakem tuh. Gua injek juga. Harus gua bantu pakai rem depan sama engine brake. Makanya gua dari tadi pakai gigi 3 biar antisipasi kalau amit-amit dia keduanya ngeblong, gua bisa oper kedua dan ke satu secara cepat gitu ya. Kayaknya gua harus berhenti dulu sebentar buat ubah settingan kamera dan eh mau istirahatin tangan kanan ini pegal banget ya Allah. Ini videonya bakalan gua upload per part ya, mungkin dibagi beberapa part, bisa 2 atau 3. Karena kalau kita upload semuanya banyak banget, ini panjang banget. Oh, 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 bablas, oh. Dinginnya nyaman banget. Oh, 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 ada hewan. Nah, aduh, licin banget ya Allah. Kalau remnya kurang bagus ini, aduh, itulah pentingnya memperhatikan komponen pengereman ya cuy. Apalagi kalau mobil yang muatannya berat, wah harus harus ekstra itu. Kalau siang sih enak di sini buat cornering cornering, tapi gak boleh ya. Ini jalur umum. Lihat jalannya, aduh, menggoda banget. Tapi kalau bawa barang-barang kayak gini di belakang tuh belok dikit aja kayak kita tuh limbung gitu. Wow. Engine brake ditanjakan, ayah-ayah hungkul. Kita masuk jam 6, mudah-mudahan udah keluar dari perbatasan ini ya. Bentar lagi sih sebenarnya habis aspal ini. Udah kita masuk ke full Cikadu gitu. Hmm. Wow, wow, ini tikungannya tajam banget cuy. Lihat, wow, si tinjau lawik ini versi Cianjur. Oh, tajam. Nah, di sini jalannya sudah masuk ke Cikadu dan udah mulai agak bolong-bolong tuh. Tapi ini kayaknya udah diratakan sih. Wow, 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 wow. Dulu pas gua mudik, aduh, parah banget. Kita nanti cari tempat yang datar buat berhenti dulu sebentar. Istirahatin tangan, capek banget, pegal banget ini yang kanan sama yang kiri juga. Tapi kalau di turunan kayak gini, gua pakai engine brake cuy, gigi 2, biarin aja gak usah direm gitu ya. Selama dia masih kuat nahan beban motornya. Berhenti di sini masih agak takut
Karena sepi cuy. Ini beban di belakang berat, kayaknya ada 15 kilogram. Jadi kalau gua naik lagi kayak gini tuh agak loncat-loncat ya ban depannya tuh. Kayaknya kita skip dulu teman-teman videonya. Gua mau berhenti dulu sebentar dan nanti kita lanjut lagi di jalan yang agak agak susah dilalui. Oke, sampai jumpa di Cianjur Selatan. Ini juga udah masuk Cianjur sih. Bye bye.